Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Creepers, salam jumpa di channel DCR Stories. Pada percobaan kali pertama ini, Mimin akan membawakan kisah dengan judul Kos. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh narasumbernya langsung, yang saya dapatkan di akun Facebook berinisial TM. Alasan saya tidak menyebutkan nama di mana yang bersangkutan memang tidak ingin disebutkan namanya. Dan perlu diketahui bahwa semua nama-nama, tempat atau lokasi pada kisah ini kami samarkan guna melindungi privasi terkait, termasuk penceritaan secara visual merupakan hanya ilustrasi saja. Maka tanpa berlama-lama, bagaimana keseruan kisahnya? Yuk kita langsung saja. Kisah kali ini berdasarkan pengalaman yang pernah gua alami sendiri sekitar pada bulan Agustus 2019 sampai September 2020. Oke, begini ceritanya. Panggil aja gua Timi. Awalnya gua kerja di perusahaan yang berada di salah satu kota provinsi Jawa Barat. Tapi jaraknya gak terlalu jauh dari kosan gua yang dulu. Karena gua orangnya suka yang praktis-praktis saja. Berangkat gawe langsung nyampe ke kantor, jadi gua mutusin buat nyari kosan sekitar kantor aja. Gak lama gua nemu satu kosan 8 pintu yang depannya itu ada rumahnya juga yang emang dikontrakin. Jaraknya cuma 200 meteran lah dari kantor tempat gue gawe. Gua nemu ini kosan dari spanduk kecil di tiang listrik yang gak jauh dari kantor. Karena letaknya di belakang kantor, sehabis pulang gawe, gua mampirlah ke sana. Gak ada kesan mistis sama sekali sebenarnya. Soalnya emang kosan yang masih baru banget. Bau catnya masih kecium banget. Gua masuklah ke gerbang kosan itu. Jadi denahnya gerbang depan, rumah, kontrakan, lalu kosan. Jadi kalau mau ke kosan gua harus lewatin rumah kontrakan itu dulu. Di pinggir kanan area kosan itu ada satu rumah yang isinya satu nenek-nenek sama anak cowoknya. Pinggir kiri sama belakang itu kebun, tapi ada rumah kayak villa gitu yang ngisi 2 orang nenek-nenek sama 1 anak ceweknya. Di seberang jalannya ada rumah juga, tapi luas banget halamannya. Dan gua nggak pernah tahu siapa yang tinggal di situ. Jadi kosan ini tuh di pojok dan gang buntu. Gak ada akses lagi, cuma satu dari arah kantor gua doang. Kebayangkan gimana sepinya, apalagi tetangganya nenek-nenek doang. Singkat cerita, gua ketemu penjaga kosannya yang lagi sibuk beres-beres. Karena emang baru juga kosannya, jadi beberapa bekas bangunan itu harus dibersihkan sama dia. Sebut aja namanya Pak Ujang. Nah, ketemu gua sama Pak Ujang. Setelah beberapa kali bolak-balik lihat kamar kosnya, akhirnya gua pilih kamar kos nomor 3. Nah, jadi gini. Kosannya itu ada 8 pintu, 4 pintu di kanan, 4 pintu di kiri. Jadi hadap-hadapan gitu. Nomor 1 sama 4 di sebelah kanan. Nomor 5 sama 8 di sebelah kiri. Setelah gua tanya, ternyata ada 3 kamar. Ditambah gua jadinya 4 yang terisi. Nomor 1, 3, 6, dan 8. Dan rumah kontrakan depan itu kosong. Oke, akhirnya gua pindahlah ke kosan itu. Sepi dan lumayan tenang, karena emang di tengah kebun dan bukan jalan besar juga. Karena gua merasa anak baru di sini, gua nyoba kenalan dong sama penghuni lain. Di malam-malam gua sambangilah satu-satu. Kamar 6 terus 8, sambil bawa-bawa makanan ringan sebagai tanda perkenalan aja. 6 sama 8 berjalan baik dan menyenangkan. Tiba gua di kamar 1.
Dari awal sih gua nggak pernah ngeliat pintunya kebuka. Gua ketoklah sambil bilang, "Halo bang," ucap gua mencoba tegur sapa. Sekitar 1 menitan gua diem di depan kamar itu. Gua iseng ngintip ke kamarnya lewat jendela yang gak pakai gorden. Jadi cuma ditempelin koran-koran. Gua iseng ngintip, kosong dan kotor banget. Acak-acakan banget isi kamarnya. Gua sadar, ngelihat ke pojok kanan kamarnya ada kayak siluet orang duduk ngadep tembok. Gua bingung. Nah, tuh ada orang. Sampai gua kaget di belakang gua ada orang ngomong, ternyata abang kamar nomor 8. Sebut aja Bang Martin. Nah, Bang Martin ini bilang kalau orang yang di kamar 1 itu lagi gak ada di kamarnya. Udah 2 bulan riset di luar kota. Gua cuma bilang, "Oh iya," tanpa ngasih tahu kalau gua lihat siluet hitam di kamar nomor 1 itu. Karena katanya gak ada orang, ya udahlah, gua cabut ke kamar lagi. Oh iya, FYI, ibu kosnya gak tinggal di daerah situ ya, jauh dari kosannya. Jadi ini kosan sebenarnya gak ada yang jaga. Pak Ujang bakal ke kosan kalau emang disuruh sama ibu kos. Jadi setiap harinya emang gak ada yang jaga. Sebulan awal di situ masih aman-aman aja. Dan gua tahu kalau kamar 1 dan 6 itu kosong. Mereka pindah. Jadi sisanya cuma gua sama Bang Martin di kamar 8. Gua udah mulai tahu rutinitas si Bang Martin ini. Dia jarang banget ada di kosannya karena emang lagi skripsian juga katanya. Yang artinya gua bakal sering sendirian di kosan ini dengan 7 kamar kosong dan 1 rumah kontrakan depan yang kosong juga. Singkat cerita, malam itu gua habis nongkrong lah sama temen gua. Jam 9-an gua balik dan minta satu temen gua buat main ke kosan, nemenilah gitu. Karena emang gak bohong, gua udah lumayan creepy. Sampailah gua di kosan, berdua sama temen gua ini. Sialnya pas gua mau buka pintu kamar, kunci hilang. Ah, kampret. Gua pikir kenapa harus hilang sih? Gerutu gua dalam hati. Udah gua obrak-abrik tas sama kantong-kantong celana, tetap gak ada. Gua bingung kan di sini. Gimana gua buka? Sementara gua cuma dikasih kunci 1 sama kunci gerbang. Gak ada cadangannya. Nelponlah ke ibu kos malam itu buat minta dikirim pakai ojol nganterin kunci cadangan kamar gua. Sehabis gua nelpon si ibu kosnya, temen gua bilang disuruh balik sama nyokapnya. Soalnya udah hampir jam 10-an. Gua cuma bilang, "Ya udah gak apa-apa, balik aja lu. Gak enak sama emak lu. Lagian nanti kunci udah dikirim sama ibu kos," cetus gua. Setelah itu cabutlah temen gua balik. Mampus gua sendiri. Oke, sambil main handphone duduk di teras kamar kosan gua nunggu abang ojolnya nyampe. Karena jarak yang lumayan jauh, sekitar 10 km dari rumah ibu kosan gua. Kenapa gua tahu jaraknya? Karena emang gua yang pesen ojolnya. Lumayan lama sih abang ojol itu datang. Katanya sih macet karena emang waktu itu malam minggu. Jam 11 malam beliau datang ke kosan. Gue kaget dong. Biasa aja sih sebenarnya. Yang gue terima itu ada 8 kunci kamar. Gue pikir bakal cuma ngasih buat kamar gue doang. Tapi ternyata semuanya. Oke, di malam itu gue nyoba satu persatu kunci yang dikasih ibu kosnya. Dari ke-8 kunci kamar, gak ada satupun yang cocok sama lubang kunci kamar gua. Kesel, pastilah. Nah, gua iseng lah. Ini 8 kunci kenapa gak ada yang cocok sama kamar gua? Kan harusnya pas. Ngerutu gua sambil masukin kunci-kunci ke lubang pintu setiap kamar yang kosong.
tak terkecuali kamar Bang Martin juga. Oke, udah gua masukin 7 kuncinya. Sisa 1 kunci yang gua pegang. Bismillah. Tetep aja kunci itu kagak pas sama lubang kuncinya. Gila sih, gua bingung ini gimana. Terus gua mikir, apa ini kunci rumah kontrakan yang depan ya? Gua jalanlah ke pintu depan rumah itu. Udah keringetan, bingung pulang. Gua masukin kunci ke lubang pintu dan pas. Anjrit. Terus pintu cadangan kamar gua mana? Kesel banget gua kan. Tapi tiba-tiba kecium wangi banget, kayak wangi bunga gitu. Wanginya enak. Gua diem kayak patung sambil mikir, tengah malam gini ngapa ada wangi beginian? Otak gua langsung mikir, Tante K nih. Gak pikir panjang karena wanginya terus kecium, padahal gak ada bunga apapun di situ. Gua langsung lari cabut ke jalan besar di depan tempat gawe gua. Keringetan terus panik. Gua ambil handphone terus nelpon temen gua yang tadi. 2 kali gak ada jawaban. Kali ketiga dia angkat. Cuy, lu bisa kesini gak? Di jalan besar depan gang masuk ke kosan gua. Temen gua heran, kenapa nih bocah? Kagak masuk ke kamarnya, malah ada di jalanan. Temen gua cuma bilang, lu kenapa emang? Ya udah, gua ke situ, tapi nggak bisa lama ya. Tahu sendiri mbak gua. Rumah temen gua ini, oh iya, gua lupa kasih tahu namanya. Sebut aja Edo. Rumahnya emang gak terlalu jauh sih, sekitar 3 kiloan dari kosan gua. Sambil gua nunggu Edo nyamperin gua di pinggir jalan yang sepi banget dah. Motor mobil udah jarang ada yang lewat. Ini kota loh, dan malam minggu pula. Bodo amat. Gua nelpon ibu kos buat nanyain kunci cadangan kamar gua ini sebenarnya di mana. Ibu kos cuma bilang gini, oh iya, ibu lupa, yang kamar nomor 3 gak ada kunci cadangannya, nanti diduplikat deh ya. Oke, gua cuma diem terus bilang terima kasih. Oke, gak pikir panjang lagi, gua minta ditemenin balik ke kosan. Kenapa gua balik ke kosan? Soalnya tas gua ketinggalan di sana, yang isinya laptop dan dompet. Cabutlah gua sama Edo ke kosan lagi. Tarik nafas dalam-dalam, gua langsung masuk ke gerbang. Bro, lu dari mana? Suara cowok tiba-tiba memanggil gua. Ternyata Bang Martin yang nanya. Dia udah berdiri di depan pintu kamarnya. Di pinggirnya ada ceweknya sepertinya. Lu kenapa? Ini gua, kaget. Kenapa ada kunci di depan pintu kamar gua? Terus di kamar lain juga ada kunci yang nempel. Bang Martin nanya bingung. Oh iya, mampus. Gua lupa nyapu lagi kunci-kunci yang tadi gua masukin ke semua pintu kamar kos. Gua cuma jawab, ini bang, gua nyoba kunci pintu dari ibu kos. Soalnya kunci kamar gua hilang. Terus ibu kos nggak punya kunci cadangan kamar gua ini. Oh gitu, jawab Bang Martin agak heran. Terus kenapa nggak lu cabut? Ini bahaya loh, kalau ada orang iseng ada kunci nempel gini. Lanjut Bang Martin. Oh iya bang, sorry, ini. Jawab gua langsung dipotong Bang Martin. Lu digangguin ya? Buset, gue langsung kaget. Gue cuma ngangguk, Edo tetap diam aja. Udah biasa bro, gue mah di sini slow aja. Gue penghuni pertama banget di sini. Sebelum kamar 1 dan 6 gue udah ada di sini. Pas kamar kosan masih belum rampung semua dibangun. Udah nggak apa-apa,
terlalu biasa kok. Gua cuma ngasih senyum tipis. Dalam hati, kagak apa-apa gimana. Sehabis gua ngobrol sama Bang Martin, akhirnya gua mutusin buat dobrak aja pintu kamar kos gua. Karena emang ibu kos nyaranin didobrak aja, biar nanti diganti. Oke, gua sama Edo dobrak pintunya. Akhirnya gua milih buat tidur aja lah di kosan. Lagian ada Bang Martin juga, jadi gak sendiri-sendiri amat. Terus Edo balik ke rumahnya, karena emang udah janji ke nyokapnya cuma bentar aja. Hari-hari berlalu, penghuni kosan masih tetap berdua, gua sama Bang Martin. Bang Martin juga makin jarang buat balik ke kamar kosnya. Jadi setiap malam gua bakal sendirian dan nguji diri sendiri di kamar, dan berusaha gak peduli dengan apapun sama suara yang kedenger di luar. Di kantor sebut aja Mbak Mira. Tim, lu ada link kontrakan rumah gak? Gua mikir bentar. Oh, iya ada. Pikiran gua langsung tertuju sama rumah kontrakan di depan kosan gua. Oh iya, Mbak Mira ini rekan kerja gua di kantor. 3 bulanan dia baru nikah dan udah di awal kehamilan, sekitar 8 mingguan umur kehamilannya. Selama ini dia tinggal di rumah orang tua suaminya di kota lain. Jadi lumayan lama di perjalanan setiap harinya. Berangkat dan pulang dari kantor jam 5 sore. Dia nggak bisa kalau tiap hari sampai ke rumah mertuanya selalu malam. Apalagi dia sedang hamil. Jadi dia mulai mikir buat tinggal aja di kontrakan dulu, yang lebih dekat ke tempat kerjanya, pisah sama orang tuanya. Karena bingung belum ketemu juga kontrakan yang cocok buat mereka, Mbak Mira nanya ke gua soal kontrakan. Dan akhirnya gua tawarin rumah kontrakan yang di depan kosan gua itu. Biar rame, gua ada temennya. Itu pikiran gua pas nawarin tuh rumah kontrakan ke Mbak Mira, tanpa tahu kalau ternyata hal mengerikan sudah menanti di sana. Gua ada, Mbak. Di depan kosku ada rumah kontrakan. Lumayan gede sih. Ada 2 kamar, ruang tamu, ruang tengah, dapur, ruang sholat, sama kamar mandinya. Bersih kok, kata gua ngejelasin biar dia mau. Mbak Mira kelihatannya tertarik. Lagi pula deket juga ke kantor. Dia sih bilang mau mempertimbangkan dulu dan ngomong ke suaminya. Gue cuma bilang oke aja. Beberapa hari kemudian, sepulang kerja, gue, Mbak Mira sama suaminya berniat buat survei ke rumah kontrakan di depan kosan gue itu. Sekalian gue pulang juga kan, karena sebelumnya kunci rumah ini udah gue pegang. Jadi ibu kos menitipkan semua kuncinya ke gua. Jadi gua ada akses buat masuk ke rumah kontrakan. Sebelumnya gua belum pernah sekalipun masuk ke rumah ini. Dan ini pertama kali. Kesan pertama yang gua rasain itu lembab dan apek. Rumah ini tidak besar atau tidak kecil juga. Minimalis aja. Tapi jangan dibayangin minimalis modern gitu ya. Bangunannya tetap bangunan lama. Langit-langit yang rendah jadi ngasih kesan sumpek buat orang yang tinggi. Ditambah cat yang baru jadi lumayan terlihat bersih. Cuman lembab dan apeknya nggak bisa dibohongin. Terus kecium. Dalam rumah ini nggak ada yang berarti sih. Cuma ada lemari jadul yang aneh banget sih gua liatnya. Terus ada kulkas juga yang udah lama banget kelihatannya. Kayak bekas pakai sih tepatnya. Mbak Mira sama suaminya melihat-lihat setiap sudut rumah kontrakan ini. Kayaknya gua ambil aja deh Tim, cetus Mbak Mira. Oh iya, oke Mbak. Ini gua kasih nomor ibu kosnya ya. Masalah harga dan lain-lain ngomongnya ke si ibu aja ya. Jelas gue sambil ngirim nomor ibu kos lewat WhatsApp.
Udah gua send ya Mbak. Impal gua melanjutkan obrolan. Kata oke jadi kata terakhir dari Mbak Mira sebelum dia pulang. Sehabis Mbak Mira udah pergi jauh, gua tutup lagi gerbang tinggi hitam itu, terus langsung masuk. Sebentar gua lihat lagi rumah kontrakan itu. Nampak baik-baik aja, tapi suasana di dalamnya aja yang bikin gua gak nyaman banget. Singkat cerita, akhirnya Mbak Mira pindah dan membawa barang-barangnya masuk ke dalam rumah itu. Gua gak sempet bantu-bantu, soalnya waktu itu gua lagi gawe. Jadi Mbak Mira izin hari itu buat pindahan. Beberapa hari tinggal di sana, Mbak Mira sama suaminya kelihatan baik-baik aja. Mungkin mereka nyaman, pikir gua. Tapi nyatanya, kejadian yang bikin gua merasa bersalah akhirnya dimulai. Waktu itu sore-sore waktu maghrib, Mbak Mira lagi tiduran di kamarnya. Tapi emang dari pagi dia nggak masuk gawe. Izin katanya sih sakit atau butuh istirahat gitu. Suaminya belum pulang waktu itu. Gua di kamar kosan juga sibuk sama urusan gua sendiri. Sembari berbaring di atas kasurnya, tiba-tiba kaget lampunya mati. Udah maghrib terus mati lampu pula. Mungkin Mbak Mira malas buat bangun. Dia milih buat baringan aja dulu, soalnya badannya pegel banget katanya. Ya, kita tahu ibu hamil pasti suka ngalamin hal seperti ini. Azan maghrib berkumandang dari handphone gua. Oh iya, di area kosan ini gua nggak pernah dengar azan sekalipun di sini. Jadi kalau gua nggak pasang sendiri, gua nggak bakal tahu ini udah azan apa belum. Gak tahu kenapa suara azan gak masuk ke arah ini. Padahal dekat musola sama dua masjid besar yang gak terlalu jauh. Gak ngerti gua soal ini. Karena gak ada suara azan apapun, Mbak Mira masih tetap aja mainin HP-nya sambil tiduran di kasurnya gelap-gelapan. Tapi yang anehnya, kosan lampu nyala terang, padahal kita satu KWH loh. Kalau emang mati, pasti semuanya dong. Tapi ini mah cuma rumah itu. Pas gua lihat juga sih, gua pikir emang gak ada orang. Belum pulang kali ya mereka, pikir gua menebak. Balik lagi ke Mbak Mira. Tiba-tiba Mbak Mira ngerasain lemes, terus pingsan dan gak ada yang tahu. Yang pertama tahu soal kondisi Mbak Mira itu suaminya yang pulang dari gaweannya malam-malam. Dia lembur malam itu. Suaminya bingung, kenapa ini? Karena panik suaminya Mbak Mira, sebut aja Mas Alan. Mas Alan nelpon orang tuanya Mbak Mira yang rumahnya hanya berbeda kelurahan aja. Mas Alan nyeritain kronologi yang dia juga gak ngerti sama sekali sebenarnya. Gak lama, ayahnya Mbak Mira dan adiknya datang ke rumah dengan muka yang lumayan panik. Mereka langsung masuk ke dalam kamar, kemudian melihat keadaan Mbak Mira. Adiknya yang notabene-nya adalah santri, berusaha membacakan bacaan-bacaan di depan Mbak Mira. Bukan ketenangan yang didapat, tapi teriakan yang kencang memenuhi rumah kontrakan itu. Dengan sikap ayah dan Mas Alan langsung memegangi tangan dan kaki Mbak Mira. Ya, Mbak Mira kesurupan. Mbak Mira terus berontak seperti tidak merasa jika dia sedang hamil. Hal itu pasti bikin Mas Alan, ayah dan adiknya Mbak Mira khawatir. Adik Mbak Mira, Rama, terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu semua tidak mempan, hingga satu kata keluar dari mulutnya. Ini punyaku. Seperti tersengat listrik, Mbak Mira langsung melemah dan jatuh di atas kasurnya. Dia mulai tenang. Makhluk yang merasukinya sepertinya sudah keluar. Keringat mengucur deras dari tubuh Mbak Mira. Mas Alan sibuk mengambil tisu mengusap peluh yang kian basah. Besoknya pagi-pagi sekali aku ke rumah kontrakan itu. Aku melihat Mbak Mira digotong masuk ke dalam mobil.
Aku heran dan bingung. Semalam aku tidak tahu apa-apa, karena awalnya aku pikir di rumah itu memang tidak ada siapa-siapa. Aku bertanya ada apa. Mas Alan menjelaskannya. Aku terdiam dan muncul rasa bersalah di sana. Gak ada suara adzan ya dek di sini, kata ayah Mbak Mira merusak lamunanku. Iya pak, jawab gue spontan. Subuh aja azannya gak kedengeran, timbal lagi ayahnya Mbak Mira. Sepertinya semuanya sudah siap. Mereka langsung pergi pulang ke rumah orang tuanya Mbak Mira dengan membawa barang-barang seadanya. Kata terakhir dari Mas Alan sebelum pergi, gua kayaknya pindah aja tim dari sini. Gua nitip dulu ya barang-barang gua, kata Mas Alan. Gua cuma ngangguk-ngangguk sambil senyum, terus berbalik liatin rumah itu. Horor, itu kata pertama kali gua pikirin. Cuma seminggu Mbak Mira di rumah itu, sampai akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya. Hari-hari kemudian, Mbak Mira masih belum masuk kerja. Perasaan bersalah gua makin menjadi aja. Apalagi kalau udah dengar teman satu divisinya yang sempat jenguk cerita aneh-aneh. Mbak Mira yang kayak orang kurang waras. Terkadang dia ketawa, terus nangis, senyum lagi, terus teriak-teriak kayak orang kesurupan. Mbak Mira bukan lagi seperti Mbak Mira. Lebih dari seminggu ini tingkah anehnya bikin keluarganya frustasi. Tak terkecuali Mas Alan. Sumpah gua gak pernah tahu kalau rumah itu emang bermasalah. Gak tahu sama sekali. Coba aja kalau gua gak pernah tawarin rumah itu ke Mbak Mira. Pikiran gua kacau banget waktu itu. Sampai tiba semua karyawan kantor jenguk Mbak Mira ke rumah orang tuanya. Rasa malu dan bersalah gak bisa gua tutupin. Gua berusaha gak nunjukin itu di sana. Sampailah di rumah orang tua Mbak Mira. Gua langsung minta maaf sama ayahnya Mbak Mira. Gua bilang sejelasnya, gua gak tahu sama sekali sama hal itu, tandas gua. Namun ayah Mbak Mira berusaha buat bikin gua nyaman. Gak apa-apa dek, bukan salah kamu kok, ungkap ayah Mbak Mira. Tapi tidak semudah itu. Gua tetap ngerasa kayak sebelumnya. Terus kami pun ngobrol sama karyawan yang lainnya. Ternyata udah beberapa orang pinter dipanggil buat sembuhin Mbak Mira. Tapi nihil, gak ada sama sekali perubahan. Mbak Mira masih melakukan tingkahnya yang aneh. Usut punya usut, sosok yang mengganggu Mbak Mira adalah seorang wanita tua yang mukanya itu serem banget. Rambutnya putih panjang acak-acakan. Sosok itu emang tinggal di rumah itu. Ini versi kata paranormalnya ya. Nah, sosok itu terus ikut Mbak Mira sampai rumah orang tuanya. Tetap ngintil dan nempel di badan Mbak Mira, gak mau lepas sama sekali. Sosok itu emang pengen sama janin yang ada di kandungannya Mbak Mira. Sosok ini lumayan kuat dan gak bisa semudah itu buat disingkirkan. Jadi waktu Mbak Mira tiduran maghrib-maghrib di kamarnya dengan keadaan lampu mati, sosok itu muncul terus melangkahi badan Mbak Mira. Yang artinya sosok itu pengen sesuatu dari Mbak Mira. Dan yang paling bikin gua bingung lagi, sosok itu adalah korban pembunuhan di sana. Entah nggak tahu kapan kejadiannya. Ini menurut penglihatan paranormal. Kalian boleh percaya atau enggak. Dan pada akhirnya Mbak Mira bisa sembuh beberapa minggu kemudian, meskipun harus dengan amukan dan teriakan terlebih dahulu di tengah kehamilannya yang makin besar. Sejak kejadian itu, pikiran buruk gua tentang rumah itu makin menjadi. Ada satu hal yang bikin gua penasaran soal area kosan sama rumah kontrakan ini tuh emang dulunya itu apa. Di hari yang lain, pagi-pagi gua lihat nenek yang tinggal di sebelah kanan kosan ini lagi di depan gerbang rumahnya. Entah gua nggak tahu apa yang dilakuin. Fokus gua cuma pengen nanya tentang rumah kontrakan dan kosan ini. Dimulai sama basa-basi yang canggung banget. Gua mulai nanya-nanya. Ternyata nenek ini tinggal di rumah ini baru sekitar beberapa tahun ke belakang. Dia bilang,
Dulunya sih di sini ada satu keluarga, sebut aja keluarga Rahmat. Nah, dulu rumah kontrakan itu rumah mereka. Mereka tinggal di rumah itu dengan bangunan yang sama. Yang ngebedain cuma warna catnya aja. Nah, kosan yang sekarang kamar gua itu dulunya rawa. Tanah basah yang berair terus lumpur gitu. Jadi halaman belakang rumah kontrakan ini dulunya kebun yang ada rawanya. Di situ gua lumayan kaget sih. Nah, waktu itu Pak Rahmat meninggal. Karena emang gak terlalu akrab juga sih, nenek kurang tahu kenapa meninggalnya. Pokoknya sehabis itu Bu Rahmat dan anaknya pergi dari rumah itu dan gak tahu kemana. Rumah itu ditinggalin gitu aja. Dan beberapa tahun kosong, gak ada sama sekali yang mau beli tanah atau rumahnya. Ya pada akhirnya sekarang rumah dan tanahnya laku. Terus dibuat kosan di belakangnya dan rumah itu dikontrakan. Beberapa bulan kemudian gua tetap tinggal di kosan itu. Gua juga bantu ibu kos pasang iklan di sosial media. Gak ada niatan apa-apa. Mungkin kalian mikir, kan lu tahu di situ kagak beres tapi lu malah iklanin. Waktu itu gua masih ngelak buat percaya. Sebisa mungkin ya gua tinggal tenang di kosan itu. Karena gua pikir masalah kontrakannya bukan kosan di belakang sini. Tapi gue salah. Katakanlah semua kamar penuh. Sisa kamar nomor 7 yang kosong. Suasana di sana jadi lebih rame. Gue juga kalau malam udah berani keluar terus ngobrol sama penghuni lain. Tapi daripada yang lain, gue lebih banyak ngobrol sama kamar nomor 5. Kita sering ngobrol ngalur ngidul, sebut saja namanya Gilang. Gilang ini perantauan, sama kayak gue. Dia dari Jawa Timur. Orangnya supel, terus seru aja kalau omong pakai aksen Jawanya. Jadi kejadian terakhir sebelum gua mutusin buat cabut dari kosan situ, pas waktu jam 2 pagi, masih belum tidur. Soalnya ada sisa kerjaan yang harus deadline besok selesai. Mau gak mau, gua harus selesaikan malam ini juga. Karena badan lumayan pegel, niatnya gua mau ngirup udara seger gitulah, tanpa ada pikiran apapun. Pas gua buka pintu, tiba-tiba ada bentukan hitam loncat dari atas atap kosan 1 sama 4 ke atap kosan 5 sama 8 yang jaraknya lumayan luas, sekitar 4 meteran. Tangan gua langsung refleks narik gagang pintu, terus masuk lagi ke dalam kos. Kucing apa ya? Tapi kok gede banget wujudnya. Apa orang? Tapi masa orang bisa lompat sejauh itu? Lagi pula kalau orang pasti ada suaranya pas kakinya kena atap kosan 5 sama 8. Gumam gua sambil berpikir. Sepanjang malam sambil ngerjain kerjaan, gua terus mikirin itu tuh apa. Badan gua terus-terusan merinding. 2 hari kemudian, weekend, gua nggak ngapa-ngapain waktu itu. Gua pikir ngobrol dulu lah sama si Gilang. Kali aja ada obrolan seru yang gua bisa denger. Kebetulan pas keluar kamar, Gilang lagi duduk-duduk di depan kamar kosan yang di seberang gua. Biasalah, kita basa-basi sambil nyari topik obrolan sampai gua inget soal kejadian sosok hitam yang lompat di atap. Gilang kaget, langsung bilang, beberapa hari lalu dia juga sering lihat ada orang aneh yang sering naik ke atap kosan 5 sama 8. Jadi atapnya itu bukan genteng ya guys. Itu atap coran yang nantinya dijadiin lantai 2. Nah, gak ada akses yang bisa ke atas sana. Harus pakai tangga. Dan kita gak pernah tahu kalau di kosan punya tangga. Tapi orang itu bisa ada di atas atap sambil bolak-balik gak jelas. Sempet Gilang pernah tegur,
tapi orang itu langsung lompat ke dalam kebun belakang di balik tembok kosan. Beberapa kali Gilang lihat orang ini, perawakannya cowok, umuran 30-an ke atas. Mukanya kurang jelas soalnya tiap kepergok orang ini langsung lari cepet. Gua merinding banget pas denger ini. Pas nulis pun beneran merinding gua kalau keinget lagi. Oh iya, Gilang bilang beberapa malam, maksudnya gak setiap hari, dia sering dengar suara cewek nangis di belakang kebun itu. Setiap Gilang keluar kamar ngecek, suaranya hilang. Tapi kalau Gilang masuk kamar, suaranya bakal ada lagi. Tangisannya ini kayak sedih banget, sakit banget gitu. Kedengerannya kayak cewek masih muda gitu suaranya. Gak mungkin nenek sebelah, gak mungkin juga cewek yang di villa. Soalnya villanya lumayan jauh dari gerbang depannya. Jadi kosannya bersebelahan sama pagarnya aja. Dan kalau penghuni kosan gak mungkin juga, soalnya ini kosan khusus cowok. Ih, serem banget sih. Sampai besoknya gua ngalamin hal yang gak bisa gua lupain sampai sekarang. Dan sejelas itu ngeliat satu sosok. Jadi waktu itu gua ketindihan. Gua bakal jelasin di luar kata medis. Ini yang gua alamin dan emang sejelas itu. Gua ketindihan di posisi terlentang. Mungkin kalian juga pernah ngerasain ketindihan ini, yang emang gua gak bisa ngapa-ngapain. Di ujung kasur gua ngeliat sosok cewek rambut panjang nutup mukanya. Kulitnya keriput banget kayak nenek-nenek. Yang paling gila lagi, tangan sama kakinya panjang. Jadi dia merangkak di ujung kaki gua sambil gerak ngarah ke badan bagian atas gua. Kukunya itu panjang banget dan hitam. Gila. Gua masih inget banget gimana bentukan itu makhluk. Badannya kurus banget, warna coklat gelap. Gua nggak bisa lihat mukanya secara jelas, soalnya ketutup rambut. Tapi kulit mukanya nggak kalah keriput, bergelambir gitu kayak meleleh. Gimana gua jelasinya? Ya Allah, gua waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Dia terus bergerak merangkak sampai badannya ada di atas badan gua. Ini nggak bohong, mata gua doang yang bisa gerak. Gua nggak bisa teriak, nggak bisa sama sekali. Kayak lidah gua nggak ada aja pas itu. Sejelas itu gua lihat pas badannya udah ada di atas gua dan rambutnya jatuh di atas dada gua. Gua sekuat tenaga akhirnya bisa teriak. Makhluk itu langsung mundur cepet tapi tetap merangkak. Terakhir gua lihat dia ngadep tembok terus hilang. Untungnya teriakan gua nggak ada yang nyamperin. Cuman siangnya Gilang nanya ke gua, kenapa pagi-pagi gua teriak? Gua ceritain aja semuanya. Dan pada akhirnya kosan itu sisa 3 kamar yang terisi. Kamar lainnya kosong. Mereka pindah dan gak lama tinggal di kosan itu. Gua, Gilang, dan satu lagi Pak Arifin. Bang Martin beberapa bulan lalu udah pindah. Gua juga sempet 2 bulan sendirian jadi penghuni kosan itu. Sampai gua mutusin buat pindah juga. Gitupun Gilang. Kita pindah di waktu yang berbarengan. Dia pindah ke Jogja dan gua masih di kota provinsi Jawa Barat. Namun di tempat yang baru. Dan di sana nyisain Pak Arifin yang sendirian. Demikianlah akhir kisahnya. Saya sebagai pencerita, semoga apa yang dialami Mas Timi ini dapat memberikan suatu pelajaran bagi kita semua. Ambil hikmah dan manfaatnya. Semoga Mas Timi sekeluarga dan seluruh tokoh yang terlibat senantiasa diberikan kemudahan serta jalan keluar setiap permasalahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Sobat Creeper suka dengan kisah-kisah kami, silakan tekan tombol subscribe, share, like, dan komen sebagai bentuk support agar channel saya terus berkembang dan lebih bersemangat dalam membawakan cerita. Dan jika ingin berpartisipasi kisah atau pengalaman supranatural,
maka Sobat Creeper dapat mengirimkan melalui jejak alamat yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.